Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmatnya melimpah ruah, tidak terhitung. Allah curahkan kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita diperkenankan berkumpul di majlis ini, di masjid, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang bertebaran di muka bumi ini, dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, mengangkat kebodohan dari diri kita, dan berusaha menjadikan diri kita mengambil warisan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak mewariskan sesuatu apapun kecuali ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mau mengambil ilmu, semakin banyak yang ia ambil maka bagiannya akan sangat banyak, karena itu warisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan ilmu kita bisa mengetahui berbagai macam persoalan yang ada di sekitar kita, sebagaimana persoalan yang selalu diulang-ulang setiap tahunnya ketika bulan-bulan Desember, dan jelas sekali, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diperselisihkan, bahwasanya seorang muslim harus mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita mengakui agama-agama lain yang bersifat mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla sangat tegas. Allah Azza wa Jalla berfirman, takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit-langit itu terpecah. Wa tanshaqqal ardu wa tahirrul jibal hadda an da'u lirrahmani walada. Dan bumi juga akan hancur, dan gunung-gunung pula akan hancur berkeping-keping ketika makhluk-makhluk Allah yang besar itu mendengarkan sebuah ucapan yang sumbang, ucapan yang mendakwakan bahwasanya Allah memiliki seorang anak. Hampir saja langit itu terbelah, hampir saja bumi itu pecah,
hampir saja gunung-gunung itu hancur. Saking tidak ridhonya ucapan itu ada di muka bumi ini. Saking tidak ridhonya keyakinan itu berada di muka bumi ini. Dan dengan ilmu kita bisa mengetahuinya, sehingga kita tidak ikut-ikutan untuk menyemarakkan, apalagi mengucapkan, memberikan selamat. Artinya kita memberikan selamat atas kesyirikan tersebut, dan itu luar biasa zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Maka Allah juga berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa bin Maryam, dalam surat Al-Maidah, antal ladzi qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaqq wa in kuntu qultuhu faqad alimta innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman kepada Nabi Isa, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, A'antal ladzi qulta lin-nas, apakah engkau yang memberikan sebuah statement kepada manusia? Apakah engkau sudah mengeluarkan perintah kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah? Apakah benar gitu? Apakah benar ini ajaran engkau? Apakah benar ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih adalah anaknya Allah, dan di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya mereka memiliki Tuhan Bunda Maria dan lain sebagainya? A'antal ladzi qulta, apakah engkau yang mengucapkan seperti itu? Qala subhanak, maka Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas aku mengucapkan sesuatu yang tidak ada hak bagiku. Wa in kuntu qultuhu faqad alimta, seandainya aku mengucapkan hal itu engkau pasti sudah tahu. Innaka ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Innaka antal 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang mengetahui seluruh yang gaib. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada saudara-saudara kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu di antara tiga Tuhan yang dimiliki. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan kepada saudara-saudara kita bahwasanya mereka meyakini Allah punya anak. Dan itu berat timbangannya. Maka saya nasihatkan kepada saudara-saudara kita, siapapun yang mendengarkannya, ketika masih meyakini bahwasanya Allah memiliki anak, Allah itu satu di antara tiga, Allah itu satu di antara tiga atau tiga di antara satu dan lain sebagainya, bertobatlah dan masuklah kepada agama Allah Azza wa Jalla yang meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Sedangkan Nabi Isa yang saking Aisyah simpul ini Pak. Pertemuan sebelumnya saya ingatkan Rasulullah SAW yuqra'ul Quran malam yakun junuban. Rasulullah senantiasa membacakan Al-Quran selama dia tidak sedang junub. Gimana badan? Lerasa. Wonten tambahan badan. Hadis salah jeneng pun diwaos sama badan. Oh nggih, sak jenenge diwaos nggih. Nggih, monggo. Wan Aisyah niki
Ya, moga-moga dibahas. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Walil arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Mambat, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menceritakan salah satu keadaan Nabi kita yang mulia SAW. Maka ini dalil bahwasanya Nabi kita yang mulia SAW kadangkala melakukan hal tersebut di rumahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam, beliau tidur, wa huwa junub, sedangkan beliau dalam keadaan junub, min ghairi ayyamassa ma'an, tanpa menyentuh sedikit air pun. Nah, ini juga menjadi perdebatan di antara para ulama. Apa hukumnya tidur junub, dalam keadaan junub? Sementara ada dalil dari Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ayarquduna wa huwa junub, atau wa nahnu junubun? Na'am idza tawaddaa, atau ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am idza tawaddaa. Wahai Rasulullah SAW, ayarqudu ahaduna, apakah boleh salah seorang dari kita tidur wa huwa junub, sedangkan dia dalam keadaan junub? Belum mengatakan. Qala na'am idza tawaddaa, boleh ketika dia sudah berwudu. Itu dalil yang seperti apa? Ta'arud, seperti bertentangan. Maka ini berselisih pendapat, ada 3 pendapat setidaknya yang kuat. Ada yang mewajibkan wudu sebelum tidur. Ada yang menyunahkan, kewajibannya adalah dalil apa? Yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi. Beliau menyarankan wudu, kenapa? Untuk takhfiful hadas, untuk meringankan hadas. Jadi boleh engkau tidur, tapi engkau kan sedang dalam hadas besar ini, gitu kan? Setidaknya ringankanlah, gitu loh. Dikhawatirkan jenengan tidurnya kebablasan. Takhfif, diringankan. Enggak, jadi tidur itu jenengan dalam keadaan junub, mungkin mohon maaf habis bertempur malam, kemudian enggak mau mandi, itu sudah capek, sudah pegel, siangnya sudah pegel, nantilah gitu jam 3 atau jam 4. Boleh enggak tidur? Ada yang mengatakan harus, maksudnya boleh enggak tidur tanpa wudu? Ada yang mengatakan harus wudu. Para ulama harus wudu untuk takhfiful hadas, untuk meringankan hadas. Yang kedua, sunnah. Sunnah bagaimana? Jangankan dalam keadaan junub, gitu kan? Jangankan dalam keadaan junub, Rasulullah bersabda, idza wada'ta janbaka limat'adka, ketika engkau meletakkan punggungmu
di pembaringan, falyatawadda, atau idza arada, ketika engkau menginginkan tidur, meletakkan tubuhmu di pembaringan, falyatawadda, disunahkan apa? Wudu. Nggih ta mboten? Ada enggak dalil sebelum tidur kita harus wudu? Ada enggak syariat sebelum tidur kita harus wudu? Ada napa mboten? Ada. Jangankan dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan junub saja kita diperintahkan wudu. Kemudian ada ulama yang menganggap itu bukan perkara yang keharusan atau mendapatkan pahala kalau dilakukan gitu. Dalilnya seperti ini yang dipakai. Karena Rasulullah SAW yanamu wa huwa junub walam yamassal ma'a. Beliau tidur tanpa menyentuh air sedikit pun. Maka wallahu a'lam, ketika pendapat itu jenengan pilih salah satu, semuanya bagus. Tapi ketika jenengan mau wudu, monggo silahkan, dan berharaplah pahala wudu. Kalau mau mandi, nggak ada debat. Mandi maka itu memang keharusan. Mau jenengan mandi langsung atau besoknya, monggo silahkan. Gimana? Memang keharusan. Jadi ketika bagaimana kalau saya memilih mandi sebelum tidur, ya silahkan, bagus. Kalau mau wudu saja, iya silahkan. Kalau enggak, ada dalilnya juga gitu loh. Jadi perkara yang sangat luas, sekalipun para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Nabi kita yang mulia dalam suatu keadaan, Ummul Mukminin mengkisahkan beliau tidur tanpa menyentuh air sedikit pun. Artinya apa? Ya udah tidur. Soalnya keadaan manusia itu kan kadang-kadang berbeda dari satu malam ke malam yang lainnya. Mungkin di malam ini masih semangat, gitu kan? Masih sempat mandi, masih sempat nawa, gitu kan? Tapi kadang-kadang malam satunya itu kecapean, sudah capek gitu. Tapi yang namanya biologis seorang laki-laki memang diciptakan memiliki naluri syahwat lebih besar. Makanya dalil-dalil itu menunjukkan wanita itu harus patuh kapanpun suami meminta. Bahkan ketika mohon maaf di dapur, maksudnya sedang itu istri sedang itu, kemudian datanglah syahwatnya laki-laki, maka ia letakkan itu, dan harus wajib melayani suaminya. Bahkan ala rahilati, bahkan ketika dia di perjalanan gitu, mohon maaf, zaman dulu kan perjalanan ontanya itu ada seperti rumah-rumahan gitu Pak, rumah itu besar gitu di bawah onta. Maka ketika syahwatnya seorang suami datang ketika di perjalanan itu, dan memang ada tempat untuk, mohon maaf, menyalurkan hasratnya, wanita tidak boleh menolak. Gak boleh menolak. Wanita harus tetap melayani. Itu sudah kewajibannya. Mohon maaf bagi wanita mungkin agak perkara yang agak sentimental, atau mungkin karena wanita itu biasanya lebih baperan gitu Pak, tapi ini syariat. Kok mosok kayak gitu? Kok mosok harus begitu? Ya emang begitu adanya gitu. Laki-laki diciptakan memiliki syahwat lebih besar, dan dia harus menyalurkannya. Wallahu a'lam, ya. Maka kapanpun laki-laki menginginkan seorang istri harus rela untuk melayaninya. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Sebenarnya hadis-hadis ini tinggal berapa hadis lagi untuk selesai bab usul hukmul junub.
Hadis yang selanjutnya saya baca dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'r thumma hafana ala ra'si thalatha hafanat ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ولفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي تعالى عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده ففيه وجعل ينفذ الماء بيده. Ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza tasala minal janabah ketika beliau mandi jinabat yabda'u fayaghsilu yadayhi beliau memulai dengan mencuci tangannya. Ingat, jadi ketika kita mulai mencuci tangan, jangan memasukkan tangan kita ke tempat air, tapi ambil dengan gayung sedikit dulu untuk mencuci tangan kanan, baru jenengan boleh memasukkan tangan ke air. Jangan langsung jebur gayungnya, jenengan tangan masuk sak gayung-gayungnya. Ingat ya Pak ya. Itu salah satu apa? Lillah, untuk menjaga diri najis itu berkumpul dengan air. Jadi ketika jenengan bangun tidur itu enggak boleh langsung masukkan tangan fil ina ya hadikum, enggak boleh. Ya. Rasulullah memerintahkan jangan masukkan tangan ke ina, langsung masuk tangan jebur itu enggak boleh. Ambil pakai gayung, cuci tangan kanan dulu. Kemudian ambil pakai gayung, cuci tangan kiri dulu. Itu sudah. Baru jenengan boleh, air itu sudah tangan itu sudah dicuci, maka boleh dimasukkan ke ina. Apa jenenge Pak? Ke ember utawa jeding utawa napa sih jenengan mandine pakai napa? Pakai apa? Ya masing-masing beda-beda. Kemudian summa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjah. Ya, kemudian beliau kan menuangkan tangan kanan ke tangan kiri seperti itu mencuci. Fayaghsilu farjah. Dalam riwayat hadis Maimunah summa afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi. Beliau mengambil pakai tanganan air diambil pakai tangan. Kemudian apa? Afragha ala farjihi, kemudian dituangkan kepada kemaluannya. Wa ghasalahu bishimalihi, dan dicuci menggunakan tangan kiri. Itu adabnya. Jadi di sini sebenarnya mandi jinabat tuh gampang, asal semuanya basah sudah selesai. Rukunnya jinabat itu semua terkena sudah selesai. Tapi di sini kita itu namanya manusia membutuhkan pahala lebih. Kita umat berilmu, kita umat beragama. Jangan samakan mandi kita dengan orang-orang yang tidak pernah belajar. Jangan samakan gerak-gerik kita dengan orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Jangan samakan sikap akhlak kita dengan orang-orang yang tidak pernah dibacakan atasnya ayat-ayat Allah dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Harus beda, Pak. Harus beda. Kita butuh pahala. Kita membutuhkan itu semuanya. Jadi ketika ada cara yang menghasilkan pahala gitu kan, ya kita pilih cara itu.
Ya memang jenengan cukup biur basah semuanya selesai mandi jinabat asal ada niat. Yang pertama niat wajib, yang kedua semua badan terkena air basah sudah cukup. Itu rukunnya. Tapi ketika jenengan ingin sempurna, nah ini caranya. Kan Nabi itu bisa kan mandi asal basah semuanya? Bisa kan? Bisa. Tapi kenapa sih Nabi kok mandinya ada sela-selanya, ada step-stepnya, ada ini habis ini itu, habis ini. Nah itu menunjukkan bahwasanya setiap step nanti akan mendatangkan pahala untuk kita. Paham Pak? Jadi yang pertama jenengan apa? Ketika mandi wajib, ambil air, cuci tangan, kemudian tangan kanan, tangan kiri, terus ambil air, cuci kemaluan. Fa afragha ala farjihi fa ghasalahu bishimali. Hadis Maimunah. Dituangkan menggunakan tangan kanan, dicuci, dibasuh, dibersihkan memakai tangan kiri. Kemudian dalam riwayat Maimunah juga summa daraba bihal arda wa fi riwayatin famasahaha biturab. Kemudian dalam riwayat juga alal haid. Kemudian setelah mencuci kemaluan itu, tangan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkannya di tanah atau di debu, atau dalam riwayat al haid di temboknya, gitu Pak ya. Jadi setelah jenengan mencuci tangan, mencuci kemaluan, tangan ini ditepukkan di tembok atau di tanah yang ada debunya. Yang penting yang berdebu lah gitu. Temboknya jenengan mungkin kan ada kayak napa niki jenenge? Kena lah gitu. Ada debu-debunya cukup gitu. Omahe sesek ya sesek malah ana debune, Pak. Nggih, Pak. Malah ana debune sesek. Jadi setelah cuci tangan, cuci kemaluan, ditepukkan tangan di tembok. Summa yatawaddo, kemudian beliau baru wudu. Dalam riwayat wudu alis-salat, sebagaimana wudu ketika engkau salat. Wudu. Baru jenengan wudu seperti wudu biasa. Thumma ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ar. Kemudian jenengan mengambil air. Dalam riwayat yang lain fayukhallil ala sya'rihi, beliau menselah-selah rambutnya hatta arwa basyarat, sampai napa kulit kepalanya merasakan dingin atau merasakan basah karena air yang menempel di jari. Jadi bukan langsung dituangin, enggak. Jadi ini salah satu metode Pak, pendekatan. Kebanyakan orang yang sudah sepuh, dia terpeleset sebenarnya kan di kamar mandi itu bukan terpeleset, dia terjatuh karena gelap, karena perbedaan suhu yang langsung. Mulai dari dia kepanasan atau kering, tiba-tiba langsung kepalanya diguyur. Itu bisa mendatangkan kaget gitu Pak pada apa jenenge Pak? Pada otaknya, pada aliran darahnya, sehingga mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Maka beliau mulai membasahkan sedikit demi sedikit kulit kepalanya dengan air, dicelupkan, kemudian diselah-selahkan. Ini gak ada batasan, celupkan sampai jenengan merasa merasa ini kayak sudah ada dingin-dingin, sudah ada sejuk, ya itu. Nggak ada batasan.
Summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat. Kemudian beliau menuangkan, dalam riwayat lain itu ala yaminihi salasa marrat wa ala shimalihi salasa marrat. Beliau menuangkan sebelah kanan dulu 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Habis jenengan ini sampai jangan merasakan dingin kulit kepalanya, baru diguyur kanan 3 kali pakai sekayung, biur, kemudian kiri 3 kali. Kemudian summa afadha ala sairi jasadih. Setelah itu baru diguyur seluruh badannya. Harus dipastikan semua badan kita terkena air. Digosok-gosokin. Janggutnya digosok-gosokin, semuanya digosok-gosokin. Pastikan semua badan terkena air. Kemudian setelah itu jenengan kan bisa mungkin, kalau zaman dulu kan nggak pakai macam-macam, jenengan bisa pakai sabun, pakai sampo. Kalau nggak pakai juga nggak masalah, nggak harus sampoan, asal jenengan tahan dengan ketumbenya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi ketika jenengan mau mandi nggak sampoan, monggo. Mau jenengan pakai sampoan silahkan, mau pakai sabun silahkan, nggak pakai silahkan. Yang terpenting adalah air itu sudah menyeluruh, terkena setiap tubuh kita. Jadi ketika wudhu tadi, Rasulullah itu yuakhir ghusla rijlaih. Beliau mengakhirkan mencuci kedua kakinya. Kedua kakinya dicuci pas akhir. Jadi ketika wudhu tadi kan tangan gini sampai itu, ketika rambut itu mensela-selai, dia nggak mencuci kaki dulu. Rasulullah mengakhirkan mencuci kaki ketika sudah mau selesai. Summa ataituhu bil mindil faraddahu. Dalam riwayat Maimunah Ummul Mukminin, ya. Kemudian summa ataituhu bil mindil. Kemudian aku berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW itu handuk atau mindil. Itu sebenarnya dalam bahasa itu lebih ke kayak kain kecil, sapu tangan gitu kan, untuk mengelap badan. Faraddah. Jadi sunnahnya mandi wajib itu gak pakai handuk. Sunnahnya ketika mandi wajib itu nggak pakai handuk. Kalau pakai handuk boleh, ya boleh. Itu semua ini tuh sunnah, Pak. Semua ini cuma jenengan itu berusaha meneladani Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kaku mandi wajib kok pakai handuk gitu. Ya mau silakan gitu. Ini hanya dalam rangka meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk mewajibkan atau melarang. Ketika jenengan nggak mau ini dengan cara ini, mau cara biur asal semua basah, ya silahkan. Tapi itu caranya orang awam. Kalau jenengan merasa pernah belajar, manfaatkan, ya, manfaatkan. Ilmu nggak berguna kecuali dengan amal, nggak berguna. Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu yaksibun, jazaa'an bima kanu yaf'alun. Balasan untuk mereka yang beramal, balasan bagi mereka yang berusaha, balasan bagi mereka yang mengerjakan. Ilmu itu cuma perantara. Intinya untuk apa? Beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan aku dalam berbagai hal, baik rububiyah, baik uluhiyah, baik asma wa sifat.
Itu tujuannya. Yuwahhidun. Bukan hanya beribadah, tapi yuwahhidun. Ya'budun, kata Ibnu Abbas, ay yuwahhiduni. Yaitu mau tauhidkan, bukan hanya beribadah. Karena banyak orang beribadah tujuannya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia. Ada orang melakukan sebuah ibadah, katakanlah ibadah-ibadah yang mendatangkan pujian. Kan banyak kan Pak. Kalau sholat kan biasa, tapi kalau jenengan umrah ini kan luar biasa. Jenengan haji ini kan luar biasa. Jenengan mampu bikin masjid luar biasa. Jenengan mampu sedekah banyak luar biasa. Nah, tujuan manusia bukan hanya beribadah, tapi yuwahhiduni, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam semua ibadahnya yang masuk pada tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah. Jadi ketika orang-orang itu nampaknya melakukan ibadah tapi tujuannya bukan karena Allah, dia keluar dari tujuan ibadah. Tujuan diciptakannya dia di dunia. Meskipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah di sini adalah yuwahhidun, untuk mengesahkan semuanya dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Jadi tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuannya ini kan jenengan tuh sudah memiliki ilmu, masa mandi wajib kayak orang-orang yang gak berilmu? Kan sayang. Sayang, Mbak. Jenengan ngisi soal ujian, jenengan wis ngerti, tapi ngisine padha mek karo wong sing gak ngerti. Sayang napa mboten? Sayang. Jenengan dipastikan gagal gitu. Soalnya jenengan itu ngerti. Kemudian mau menyamakan diri dengan orang yang enggak ngerti. Ya. Faja'ala yanfudul ma'a biyadi. Loh kok enggak pakai anduk terus bagaimana? Yanfudul ma'a biyadi. Beliau membersihkan sisa-sisa air pakai tangannya. Pakai tangannya. Itu cara mandi wajib. Terus masih wudhu lagi? Enggak usah kalau sudah itu, kecuali jenengan habis selesai kemudian buang hadas lagi gitu kan, baru jenengan apa? Harus wudhu. Kalau enggak. Ngerti Pak? Ngerti runtutannya? Paham? Dalam iya itu kan sunnah. Artinya gini, semua itu sunnah. Dan ini tuh masuk ke ranah seperti pembahasan mengganti sabun bagi baju yang terkena air liur anjing. Ini para ulama niku pembahasan alot. Ada yang membolehkan karena intinya itu apa sih? Izalatun najasah, menghilangkan najis. Intinya itu. Jadi kayak mencuci air liur anjing, apakah bisa digantikan dengan sabun? Zaman dulu kan belum ada sabun, makanya pakai itu. Pakai apa? Pakai pasir, pakai debu, pakai tanah gitu. Apakah boleh digantikan sabun? Wallahu a'lam. Fal aula bit turab. Kalau lebih baik, dikatakan lebih baik pakai turab lebih baik. Karena apa? Yaqtadi bi sunnatin nabi, meneladani sunnah nabi. Itu lebih baik pasti. Tapi apakah boleh ketika izalah najasah terpenuhi, menghilangkan kenajisannya ini sudah dipenuhi, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak, wajib pakai turab. Dan ini juga masuk pembahasan seperti itu. Kalau jenengan memungkinkan hanya cukup memukulkan ke tembok sudah bisa, monggo silahkan. Tapi kalau jenengan mau pakai sabun,
ngepres negak pakai sabun, ya monggo silahkan. Enggak, kalau jenengan buka riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Umdatul Ahkam, itu beliau apa? Yukhallil apa? Sya'rah. Yukhallil itu maksudnya apa? Seperti jenengan mensela-selai, yukhallil, disela-selai. Yukhallilu sya'rah. Jadi apa? Menyelah-nyelahi rambutnya. Menyelah-nyelahi rambut. Dan itu lebih apa? Lebih memungkinkan terkena. Karena rambut orang beda-beda. Kalau seperti rambut perempuan, jenengan tuangkan. Kalau rambutnya tebal, makanya perempuan itu disunnahkan ketika mandi minimal di apa? Di 3 ikatan, nggak boleh 1 ikatan, nggak boleh, nggak boleh. Kalau jenengan mau lepaskan lebih baik. Kalau enggak minimal 3 ikatan, jenengan 3 ikatan supaya apa? Ini rambut enggak ngumpul jadi satu. Jadi masih bisa terkena apa? Kulit kepala. Kalau biasa diikat jadi satu, ini enggak terkena. Kan yang disuruh mencuci, mohon maaf, bukan rambutnya. Jadi jenengan enggak usah misalnya ada rambut rontok kemudian dicuci, atau jenengan pas nyisir apart mandi kemudian sisirannya apa rontoknya digawa dicuci, enggak. Intinya jenengan disuruh mencuci adalah kepala jenengan. Wamsahu biruusikum, ruus bukan ra's, bukan apa? Bukan sya'ar. Ruus, kepala. Nek jenengan disuruh nyuci rambut, kasihan sing gak di rambut botak, utawa jenengan potong gundul, jenengan nglumpukno rambutnya potongan. Sing gak di rambut terus apa nih? Orang ini enggak. Makanya yang disuruh cuci adalah kepala. Maka supaya sampai pada kepala itu yukhallal. Makanya sya'ar juga kan jenengan cukup ini air gini cukup, tapi enggak. Sunnahnya apa? Takhlil, menselah-selai. Itu lebih baik, lebih bagus. Wallahu a'lam. Tapi kalau jenengan mau itu, ini adalah nama bab apa? Bab lil apa? Tahsin, untuk lebih baik mawon. Jenengan kan tadi sudah kita bahas, jenengan mau mandi biur-biur asar basah semua sudah cukup. Tapi kalau mau bagus ya caranya seperti itu. Kalau mau biur-biur sampai asar basah semuanya, apakah sudah terlepas dari hadas besar? Sudah. Asal semua tubuh terkena airnya. Maka untuk wanita juga disarankan apa? Tahlil, mensela-sela. Nggak boleh diikat satu ikatan, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Apalagi digulung. Wah. Digulung menghalangi air untuk masuk. Yang penting bagaimana caranya. Kalau jenengan mau nyamannya dibuka, misalnya rambutnya panjang dibuka, monggo dibuka. Mereka kan rambut seseorang kan beda-beda. Ada yang lebat, ada yang tipis. Kalau yang rambutnya lebat, kira-kira nggak nyampe ke kulit kepala, maka dibuka. Tapi kalau jenengan ikat masih nyampe, ya cukup diikat 3, ya biar dia nggak begitu sulit untuk menembus kulit kepala. Wallahu a'lam bishawab. Paham, Pak? Paham? Ini kan yang punya istri itu amaliyah. Kalau bisa kan tiap hari, masa nggak hafal gitu loh. Amaliyah tiap hari, harian, mingguan, asal jangan tahunan, Pak. Kasihan ya Allah. Masa mandi wajib tahunan, Pak? Harusnya itu kan amaliyah paling enggak napa? Seminggu sekali itu sudah sangat minim. Seminggu sekali itu sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya jenengan ibadah, itu ibadah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dalam kalian
Apa bahasanya, Pak? Mendatangi, ben lebih lebih sopan. Mendatangi istri-istri kalian itu sedekah. Kalau jangan datang cuma seminggu sekali, sayang Pak, sedekahnya kurang banyak jenengan. Ya, istri diajak banyak-banyak sedekah, ayo sedekah gitu. Ayo sedekah, bahasanya jenengan, ayo sedekah gitu. Ya. Baik, kita baca yang selanjutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ummi Salamah. Ya, Ummi Salamah itu sosok yang sering bertanya kepada Nabi kita yang mulia SAW, menyebutkan innallaha la yastahyi anil haq. Allah itu enggak malu dari yang namanya kebenaran. Maka saya pun enggak malu tanya gitu kan, seperti apa? Seperti atau apakah bagi seorang wanita wajib mandi ketika dia mimpi? Na'am, idza hiya ra'at ma, itu kan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghusli janabah. Fi riwayatin wal khaydah qala la innama yakfika an takhfi ala ra'siki thalatha hasayat. Ini yang kita bahas tadi. Jadi seorang wanita bertanya kepada Nabi kita yang mulia, Rasul, saya itu rambutnya banyak, lebat. Apakah kalau saya mandi wajib, baik ketika mandi jinabat atau mandi haid, apakah saya harus melepaskan semua ikatan rambutku? Qala la. Beliau mengatakan enggak usah. Innama yakfiki an takhsi ala ra'siki thalatha hasayat. Akan tapi cukup kalian mengikatnya 3 ikatan untuk rambut yang lebat. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya supaya cepat selesai. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillu masjida li kha'idin wala junubin. Rawahu Abu Dawud sahahu Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid atau sedang junub. Jadi mereka yang sedang haid atau sedang junub enggak boleh berdiam diri di masjid. Ya, nggak boleh berdiam diri di masjid. Kalau sekedar murur, sekedar lewat murur, para ulama masih membolehkan. Lewat gitu kan, melewati, misalnya masjidnya nggak ada jalan lain, utawa Arab jupu anake, kata lagi, anake cilik, ganggu wong. Dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan apa? Haid, selama itu cuma melintasi, para ulama masih membolehkan berikan keringanan. Akan tapi al-maqsu, al-muqs untuk berdiam diri di masjid enggak. Inni la uhillul masjid li haidin wa junub. Aku enggak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan orang yang junub. Okay. Hadis ini kan enggak perlu dijabarkan lagi, hadis-hadis yang luar biasa. Ini sudah jelas, sharih. Wa anha, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min al-janabah. Dalam riwayat wa zada Ibnu Hibban wa taltaki aydina. Salah satu sunnah Nabi kita yang mulia yang sering ditinggalkan oleh kita semua. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu. Kata Ummul Mukminin, aku itu sering mandi bersama dengan Nabi kita yang mulia sallallahu.
mandi bareng. Itu sunnah luar biasa, Pak. Dan ini adalah termasuk sunnatun ma'jurah, sunnah yang mendapatkan pahala. Akan tapi dia apa? Mahjurah, dia dihajar, dia ditinggalkan. Dia sunnah mendapatkan pahala tapi banyak ditinggalkan. Padahal ini itu termasuk salah satu cara untuk apa? Ta'alluf baina zawj wa zawjatiha. Termasuk cara untuk apa? Melembutkan hati satu dengan yang lain. Beliau mandi dengan Nabi kita yang mulia SAW min ina'in wahidin, dari satu jolang, dari satu ember, dari satu apa? Satu tempat air. Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Ya. Kemudian wa taltaqi aidina, kami apa? Rebutan. Artinya itulah Nabi kita. Salah satu suasana yang ada di rumah beliau itu bukan suasana seperti seorang raja dengan seorang warga, enggak, Pak. Tapi luar biasa, di situ romantis, harmonis. Dia tidak, ketika sudah masuk rumah, beliau letakkan semua keagungan, kewibawaannya, semuanya di luar. Masuk rumah, aku suamimu. Nggak ada jarak sama sekali. Gitu loh. Nggak ada jarak sama sekali. Padahal ini Nabi, ini pemimpin, ini raja ketika itu. Tapi enggak. Suasana dalam rumah ada suasana yang romantis, yang harmonis, saling bercanda. Ini bahkan ketika mandi bareng saja itu rebutan. Atau dalam riwayat lain ada saling mengejar gayung, atau mungkin saling meninggalkan. Ayo duluan gitu, atau duluan, artinya gitu. Itu hal-hal yang biasa, lumrah terjadi. Dan kita itu seperti, kalau kita masuk rumah, istri itu seperti orang luar bagi kita. Kayak jauh, nggak ada bercandaan, nggak ada saling sayang, nggak ada cubit-cubitan, nggak ada, ya Allah, kaku jenengan. Dan Islam nggak mengajarkan seperti itu. Islam nggak mengajarkan seperti itu sama sekali. Makanya Islam itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah wa rahmah. Allah nggak memakai bahasa mahabbah, tapi mawaddah, wuddan, rahmatan. Yang mana mahabbah ini, cinta itu dihasilkan dari apa? Yang mahabbah. Kalau hub itu minasyahawat, dari syahwat. Sementara wuddan, sementara ini sayang ini minar rahmah. Sebagaimana rahmatul walid liwaladiha. Sebagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Nafsu belaka, tapi menyayangi. Sebagaimana seorang orang tua yang ketika misalnya anaknya ada salah, tetap sayang itu, Pak, tetap. Makanya seorang kepada seorang istri itu pakai bahasanya mawaddah warahmah, bukan mahabbah. Tapi sayang yang lahir dari perasaan hati, yang di situ nanti ada ta'alluf, ada kelembutan, ada kehadiran hati, ada saling mengasihi, ada saling menyayangi, bukan hanya saling melampiaskan syahwat, bukan itu tujuannya pernikahan. Baik,
Itu, lihat bagaimana Nabi kita yang mulia bercanda dengan istrinya, mandi bareng, Mbak. Takhtalifu aidina. Tangan-tangan kita saling saling mengambil gayung. Amalkan, pakai. Yang belum punya segera cari. Biar gampang bisa praktekkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.